Ya, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini mengenai kenaikan UMP Provinsi DKI Jakarta. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Yayat bahwa tiga sumber kemiskinan di Jakarta itu adalah masalah transportasi, kemudian sewa lahan dan juga mengenai sembako begitu ya. Nah, tadi menyambung ke Pak Bestari lebih dulu nih. Pak Bestari tadi Pak Bestari menyatakan bahwa harus ada subsidi dari pemerintah. Nah, tadi ada usulan dari Pak Yayat tampaknya menarik nih bahwa transportasi bisa jadi bagian yang bisa disubsidi oleh pemerintah sehingga tidak perlu banyak keluar untuk transportasi. Ya, saya kira itu satu hal tadi transportasi, kemudian ada kebutuhan mendasar lainnya. Jangan disebut kebutuhan mendasar itu hanya sekedar makan dan minum, tapi masih banyak yang lain gitu. Kecuali dia orang nggak kerja gitu, hidup di panti jompo, itu dia nggak perlu lagi transportasi, dia hanya perlu makan saja. Ada pakaian, ada retribusi lainnya yang harus dia bayar juga. Jadi saya kira bahwa mudah-mudahan angka 4,2 ya, ada pertambahan 335.000 itu dapat diterima, namun tentu Gubernur DKI Jakarta ini harus berpikir keras bagaimana kemudian meringankan beban daripada kawan-kawan buruh ini untuk bisa mendapatkan keringanan di kebutuhan mendasar lainnya. Maka harus ada buffernya dia. Ini lu nggak boleh kalau sudah dagangnya lebih daripada ini operasi pasar, gitu loh. Ini kan ini saya kira yang harus dilakukan oleh Pak Gubernur. Kalau memberikan katakanlah santunan berupa yang dana tunai bantuan langsung tunai, ini kan kurang mendidik. Saya kira harus diupayakan. Begitu besarnya yang namanya PD Pasar Jaya, begitu besarnya yang namanya Cipinang Food Station. Ini dua BUMD besar. Jangan selalu berpikir bahwa BUMD ini hanya untuk bangun-bangun rusun yang nggak kelar-kelar itu. Sudah bertahun-tahun ini bangun rusun nggak kelar-kelar, sehingga komponen sewa rumah menjadi mahal. Kemudian dari rumah mereka sendiri menuju tempat itu transportasinya juga tidak terjangkau, sehingga beban menjadi tinggi. Dikasih 5 juta pun nanti dia masih susah. Ini tantangan kepada Pak Gubernur DKI gitu loh. Kapan beliau akan menyelesaikan perumahan rakyat yang terintegrasi dengan transportasi secara baik? Sehingga kemudian dengan kajian yang baik juga bisa nanti minta kajiannya ke Pak Yayat. Oh, boleh. Gitu? Bagaimana kemudian menghubungkan antara tempat kerja dengan rumah ini, ya, sehingga komponen-komponen yang harus dibelanjakan itu bisa menjadi lebih murah, dan angka 4,2 itu justru menjadi baik bagi mereka karena living cost-nya menjadi rendah. Ini jadi bukan cuma sekedar bagaimana kemudian mengalokasikan, namun dampaknya hanya kepada masyarakat yang tidak membutuhkan secara langsung. Saya kira jangan terjadi hal seperti itu, dan saya berharap juga Dewan Pengupahan jangan sekedar menjadi lembaga stempelnya gubernur untuk nanti kemudian bersetuju saja karena ini adalah given. Itu tentu akan mengecewakan bagi teman-teman yang masih di lingkaran buruh tadi. Saya kira itu. Iya, oke. Baik, mungkin menyambut tadi disampaikan oleh Pak Bestari dan juga Pak Yayat nih, Bu Diana. Apakah memang dari sisi perusahaan sudah ada yang mungkin menyediakan tempat tinggal buat para buruh, kemudian juga ada subsidi transportasi di luar komponen-komponen UMP seperti ini? Sudah 20% sih ya untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kadin. Mereka sudah lebih memperhatikan buruhnya. Cuma ya tadi kita menyadari bahwa tidak semua perusahaan sama. Bahkan tadi yang saya sebutkan, kalau 20% dengan 80% masih. Jadi kondisinya 80% perusahaan yang justru perusahaan yang kita belum melihat mereka bisa lebih memberikan kesejahteraan yang tanda kutip. Jadi keadaannya justru lebih banyak yang belum tentu mampu untuk menjalankan kenaikan UMP seperti ini ya, Bu ya? Kalau untuk yang UMP lebih besar, Mbak. Oh, lebih besar. Enggak 20%. Itu yang settle masih ada. Tetapi yang tadi Mbak sampaikan kan bahwa adakah yang
Ya, perusahaan memperhatikan lebih memperhatikan kesejahteraan. kepada kesejahteraan karyawannya. Oke, nah balik lagi tadi Ibu sebutkan yang tidak mampu untuk menjalankan UMP ya. Ini kan nanti ada sanksinya nih Bu ya. Jadi kira-kira apa langkah yang akan diambil oleh para pengusaha tahun 2020 nanti jika memang mereka tidak bisa untuk menaikkan UMP kepada para buruhnya? Justru saya berharap bahwa Pemprov juga memperhatikan pengusaha-pengusaha yang tidak bisa sesuai dengan yang sudah ditetapkan UMP-nya. Jadi ada kebijakan lain, Mbak, terutama untuk yang perusahaan-perusahaan yang mikro, bukannya menengah kecil ya, saya sebut mikro. Terutama di mikro ini memang banyak perusahaan-perusahaan home industry, kemudian produk-produk makanan, restoran kecil itu kita perlu perhatikan mereka, jangan sampai mereka kena sanksi. Oke, mungkin berkaca dengan kenaikan upah sebelumnya nih Bu ya, ketika perusahaan tidak mampu untuk menaikkan UMP mereka, apakah memang benar-benar sanksi dijalankan atau justru dari sisi pengusaha sendiri mereka akhirnya menutup usaha atau mungkin pindah ke tempat lain? Apakah memang ada seperti itu setiap ada kenaikan UMP? Bukannya langsung menutup ya Mbak, tetapi kita mengurangi karyawannya banyak kan, karena dengan yang ada sekarang itu mereka tidak bisa untuk membayar semuanya. Tapi kita juga perlu memperhatikan bahwa memang sumber daya manusia di kita itu perlu sekali pelatihan. Sehingga memang beda kan kalau di luar negeri. Satu restoran hanya mempunyai satu orang yang bisa disebut waitress juga, ada bisa cook juga, multi talenta. Nah, kalau yang di Indonesia sendiri, terutama kami karena di Jakarta, kami melihat prihatin sekali kita punya SDM memang rendah. Kalau kita juga mengharapkan nilainya yang terlalu tinggi, itu yang kesulitan adalah pengusaha. Jadi hal ini perlu juga disampaikan kepada Pemprov. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemprov. Gitu. Oke, baik. Pak Yayat, tadi disampaikan oleh Bu Diana bahwa capacity building juga tampaknya diperlukan untuk menambah keterampilan para ada tren SDM. yang menarik ya. Di beberapa, kalau di Jabodetabek ini, misalnya untuk Depok, Bekasi, Kota Bekasi, Cikarang, Purwakarta, ini industri. Jadi skillnya mungkin lebih terlatih. Pekerjaannya fokus kepada industri. Nah, rata-rata UMP-nya hampir sama. Nah, pada korporasi yang mungkin pada middle dengan tenaga yang mungkin tidak terampil, ada yang kemungkinan potensi merelokasi kegiatannya keluar. Misalnya contoh paling dekat ke Kabupaten Sukabumi. Sukabumi itu UMP-nya lebih rendah dari DKI, tapi sekarang terakses oleh jalan tol. Tapi pasarnya ada nggak Pak? Nah, pasarnya begini. Nah, pertanyaan itu tadi, akses pelabuhan itu menjadi sebuah persoalannya. Jadi pada jenis-jenis industri apa yang kemungkinan dia bisa direlokasi. Tetapi pada jenis-jenis yang mungkin jasa, pada produk-produk pelayanan ini akan berbeda. Nah, saya hanya minta mungkin melalui Kadin itu kan bisa dipetakan berapa korporasi yang sebetulnya masih sanggup untuk membayar sesuai UMP dan berapa yang mungkin agak sulit. Dalam prakteknya memang masih banyak perusahaan yang tidak membayar sesuai UMP. Karena pilihannya nggak ada. Orang tenaga kerja itu makin banyak. Sementara kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan hidup aja sudah sulit. Jadi mau tidak mau memang lebih banyak lagi orang-orang yang dibayar di bawah UMP. Tidak punya pilihan. Nah, pertanyaan itu harusnya untuk mengelola masalah upah, pengelolaan yang berbasis data kepada upah itu udah harus dirubah. Rubahlah polanya dengan wilayah statistikal metropolitan. Jadi big datanya harus ada. Jadi dari sekian perusahaan yang sudah settle dan sudah mampu membayar, berapa kemampuannya, berapa yang jumlahnya. Nah, jadi bisa terpetakan. Nah, disitulah instrumen dari APBD masuk untuk memberikan insentif. Sekarang ketika pemerintah kekurangan anggaran, digenjot, siapa yang tidak bayar pajak kasih sanksi. Sementara perusahaan udah megap-megap untuk bertahan. Income pendapatan berkurang. Sementara pajak makin progresif. Kemudian nggak dibayar kasih denda. Insentif pun enggak. Ya mau insentifnya misalnya tidak ada. Ini kan dilema. Nah, harusnya ketika ada persoalan dilema di upah, harusnya kan dibuka suatu opportunity atau pola kebijakan
yang bisa juga membuat para korporasi atau badan usaha ini nyaman ketika pemerintah menggunakan instrumen dari APBD-nya untuk meringankan. Ya memang tidak mau sementara ini beban di pengusaha itu terlalu berat, harus membayar upah, pajaknya, kewajiban-kewajiban lain. Nah sementara kalau sudah ada polanya dibebankan hanya kepada si pengusaha, bagaimana sebetulnya kontribusi dari pemerintah daerah? Ini yang harus dipetakan. Makanya saya mengatakan ada Dewan Pengupahan. Pertanyaannya, pernah nggak dialog dengan Kadin? Apa Kadin pernah menyampaikan? Kadin salah satu Dewan Pengupahan. Salah satu itu. Apakah Kadin hanya menerima saja, oke ini kebijakan secara nasional. Tapi angka secara nasional itu 4,2 kan harus dihitung. Hanya 20% katanya. Perusahaan yang bisa memberikan angka seperti itu. 80%-nya nggak bisa. Yeah. Artinya apa? Angka ini hanya angka normatif, tapi dalam realitasnya orang nggak punya pilihan lagi. Jadi ini persoalan yang bernya harus dipetakan oleh di DKI. Bagaimana pemerintah untuk memberikan kemudahan? Contohnya sudah ada kartu Jakarta Sehat misalnya, kartu Jakarta Plus. Apalagi yang dianggap ini? Tapi itu kan hanya dalam bentuk pendidikan, kesehatan. Nah yang kedua yang menarik ini kan terkait dengan persoalan daya beli gitu kan. Yeah. Sementara dengan uang upah dapat segitu, berapa kemampuan daya beli mereka sebetulnya? Uang yang didapat, faktor inflasinya bagaimana? Berapa besar? Semakin tinggi yang didapat, tentu pasti faktor inflasi dan faktor kenaikan harga yang nggak pernah turun katanya. Itu sangat mempengaruhi. Jadi saya kira bagaimana bentuk kebijakan dari pemerintah bukan hanya mengedarkan pada satu sisi pendapatan melalui pajak-pajak, tapi bagaimana membuka ruang. Saya kira perlu Kadin diajak, Pak kami ibaratnya samina wa ta'na, kami ikuti, kami dengerin lah, kami jalankan apa kata pemerintah. Tapi tolong kami dibantu juga dengan kebijakan-kebijakan yang membuat kami nyaman tetap di Jakarta. Ya, mungkin pemirsa Suara Jakarta juga ingin mendengar begitu ya apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI, terutama tadi ya dengan mungkin subsidi-subsidi yang bisa dilakukan. Kita akan bahas nanti, kita akan jeda dulu pemirsa, sesaat lagi kami kembali bersama Anda.